Jika kita mengawali dengan mempertimbangkan pikiran yang mencintai dirinya sendiri, kita tidak menemukan trinitas melainkan dualitas, yakni cinta dan pikiran. Namun, hanya jika pikiran itu sadar tentang dirinya sendiri, melalui apa yang kita sebut kesadaran diri, ia baru bisa mencintai dirinya sendiri. Mendahului Descartes, Agustinus menyatakan bahwa pengetahuan tentang diri sendiri merupakan pijakan dasar dari semua kepastian yang lain. Bahkan, pengalaman tentang keraguan pun membuat kita sadar akan diri sendiri. Di dalam jiwa ada 3 macam isi, yaitu ingatan, pengertian, dan kehendak yang bersesuaian dengan pengetahuan, pengenalan diri, dan cinta. Seperti halnya 3 oknum ilahi, aktivitas-aktivitas mental ini secara esensial adalah satu karena mereka itu tidak membentuk 3 macam pikiran yang terpisah, tetapi masing-masing mengisi keseluruhan pikiran dan mencakup 2 yang lain. Saya ingat bahwa saya mempunyai ingatan, pengertian, dan kehendak. Saya mengerti bahwa saya mengerti, berkehendak, dan mengingat. Saya menghendaki kehendak, ingatan, dan pengertian saya sendiri. Seperti Trinitas Ilahi yang digambarkan oleh Kappadokian, ketiga unsur itu dengan demikian membentuk satu hidup, satu pikiran, satu esensi. Akan tetapi, pemahaman tentang cara kerja pikiran kita ini baru merupakan langkah pertama. Trinitas yang kita temukan dalam diri kita bukanlah Tuhan itu sendiri, melainkan jejak dari Tuhan yang telah membuat kita. Baik Athanasius maupun Gregory dari Nyssa telah membuat perumpamaan bayangan cermin untuk menjelaskan kehadiran Tuhan di dalam jiwa manusia. Dan untuk memahami ini dengan benar, kita mesti mengingat kembali bahwa orang Yunani percaya bahwa bayangan cermin itu nyata, terbentuk ketika cahaya mata seorang pengamat berpadu dengan cahaya yang dipantulkan dari objek dan dicerminkan di atas permukaan kaca. Agustinus percaya bahwa Trinitas dalam pikiran juga merupakan bayangan yang mencakup kehadiran Tuhan dan diarahkan kepadanya. Akan tetapi, bagaimana kita melampaui bayangan ini yang terpantul seperti pada sebuah cermin gelap kepada Tuhan sendiri? Besarnya jarak yang membentang antara Tuhan dan manusia tidak bisa ditempuh oleh usaha manusia saja. Hanya karena Tuhan telah mendatangi kita melalui manusia yang menubuhi firman, maka kita bisa memulihkan citra Tuhan di dalam diri kita yang telah rusak dan cacat oleh dosa. Kita membuka diri kepada aktivitas ilahi yang akan mentransformasi kita melalui 3 macam disiplin, yaitu oleh Agustinus disebut Trinitas Iman atau Retineo, memegang teguh kebenaran inkarnasi dalam pikiran kita, Contemplatio atau melakukan kontemplasi atasnya, dan Delectio atau menemukan kesenangan di dalamnya. Secara bertahap, dengan menumbuhkan rasa kehadiran Tuhan secara terus-menerus di dalam pikiran kita, melalui cara ini, Trinitas akan terungkap. Pengetahuan ini bukan sekedar perolehan informasi melalui otak, melainkan merupakan disiplin kreatif yang akan mengubah kita dari dalam dengan cara mengungkapkan dimensi ilahi di kedalaman diri kita. Masa itu merupakan masa-masa gelap dan susah bagi Barat. Suku-suku barbar menyerbu masuk Eropa dan meruntuhkan kekaisaran Romawi. Jatuhnya peradaban Barat tak pelak lagi berpengaruh terhadap spiritualitas Kristen di sana. Ambrose, mentor besar Agustinus, mengajarkan iman yang pada dasarnya bersifat defensif. Integritas, yaitu keterpaduan, menjadi prinsipnya yang paling penting. Gereja mesti berupaya agar doktrin-doktrinnya tetap utuh dan seperti halnya tubuh perawan Maria, ia harus tetap tak tertembus oleh doktrin-doktrin sesat kaum barbar. Banyak di antara mereka menganut Arianisme. Kesedihan mendalam juga terbaca dalam karya terakhir Agustinus. Kejatuhan Roma mempengaruhi doktrinnya tentang dosa asal yang akan menjadi sentral bagi cara orang Barat memandang dunia. Agustinus percaya bahwa Tuhan telah menjatuhkan kutukan abadi bagi manusia hanya karena satu dosa Adam. Dosa warisan ini diteruskan kepada seluruh anak keturunannya melalui tindakan seksual yang dicemari oleh apa yang disebut Agustinus sebagai berahi. Berahi adalah hasrat irasional untuk mencari kesenangan pada makhluk semata, bukannya pada Tuhan.
ini dirasakan paling kuat dalam tindakan seksual, ketika rasionalitas kita sepenuhnya terbenam oleh gairah dan emosi. Tatkala Tuhan terlupakan dan makhluk-makhluk asing dan makhluk-makhluk saling cumbu tanpa malu terhadap satu sama lain. Citra tentang akal yang diseret oleh kekacauan sensasi dan gairah liar ini sangat mirip dengan Romawi, sumber rasionalitas, hukum, dan keteraturan di barat yang dibawa kepada keruntuhan oleh suku-suku barbar. Akibatnya, doktrin keras Agustinus menorehkan gambaran menakutkan tentang Tuhan yang tak terluluhkan. Terusir setelah membuat dosa, Adam pun membelenggu anak cucunya dengan hukuman kematian dan kutukan. Dengan dosa yang telah dibuatnya sendiri, seperti dalam sebuah akar, maka setiap keturunan yang dilahirkan melalui berahi jasadi, yang karena itulah hukuman atas ketidakpatuhan dijatuhkan kepadanya, darinya dan pasangannya yang menjadi penyebab perbuatan dosanya dan pendamping keterkutukannya akan memikul sepanjang masa beban dosa asal, yang dengan sendirinya akan terbawa melalui berlipat-lipat kesalahan dan penyesalan hingga siksaan akhir dan tanpa akhir bersama malaikat-malaikat pembangkang. Demikianlah keadaannya, manusia yang terkutuk akan jatuh tersungkur, tidak berguling-guling dalam dosa, melompat dari satu keburukan ke keburukan lain, dan bergabung dengan kelompok malaikat yang telah berbuat dosa, membayar hukuman paling baik dari pengkhianatannya yang tak terpuji. Baik Yahudi maupun Kristen Ortodoks Yunani tidak memandang kejatuhan Adam dalam cara yang demikian suram. Kaum Muslim pun tidak mengadopsi teologi yang gelap ini tentang dosa asal. Doktrin yang khas Barat ini membentuk potret keras tentang Tuhan yang terlebih dahulu pernah dikemukakan oleh Tertullian. Agustinus meninggalkan bagi kita warisan yang sulit, sebuah agama yang mengajarkan kaum pria dan wanita untuk memandang kemanusiaan mereka sebagai sesuatu yang sangat lemah secara kronis, justru akan membuat mereka terasing dari diri sendiri. Keterasingan ini paling nyata terlihat dalam kebencian terhadap seksualitas umumnya dan pada perendahan derajat kaum wanita khususnya. Meskipun Kristen yang pada awalnya bersikap cukup positif terhadap perempuan, Barat telah mulai mengembangkan kecenderungan misoginistik sejak era Agustinus. Surat-surat Jerome penuh dengan penghinaan terhadap perempuan yang kadang-kadang terasa mengganggu. Tertullian telah mencela wanita sebagai iblis menggoda, sebuah bahaya abadi bagi umat manusia. Apakah engkau tidak tahu bahwa masing-masing dirimu adalah seorang Hawa? Kalimat Tuhan tentang jenis ini tetap aktual pada masa sekarang. Rasa bersalah itu pun harus tetap ada. Kalian adalah gerbang setan. Kalian adalah pelanggar pohon terlalang itu. Kalian adalah pembangkang pertama hukum Tuhan. Kalian adalah penggoda Adam, yang iblis pun tak cukup mampu untuk menaklukkannya. Kalian dengan sembrono telah menghancurkan manusia, citra Tuhan. Akibat pembangkanganmu, bahkan putra Tuhan pun harus mati. Agustinus setuju. Apa bedanya? Tulisnya kepada seorang rekan, apakah dia ada dalam wujud seorang istri atau ibu? Dia tetap saja hawa penggoda yang membuat kita mesti waspada terhadap setiap perempuan. Sebenarnya, Agustinus sangat heran mengapa Tuhan mesti menciptakan jenis wanita. Bukankah seandainya yang dibutuhkan Adam adalah teman bercakap-cakap yang baik, akan lebih baik jika yang dirancang adalah dua orang lelaki bersama-sama sebagai sahabat, bukan seorang lelaki dengan seorang perempuan? Satu-satunya fungsi wanita adalah untuk melahirkan anak yang akan menularkan dosa asal kepada generasi berikutnya, seperti wabah penyakit. Sebuah agama yang bersikap curiga terhadap separuh ras manusia dan yang memandang setiap gerak refleks pikiran, hati, dan tubuh sebagai gejala berahi yang fatal hanya akan membuat kaum pria dan wanita merasa asing dengan kondisi mereka. Kristen Barat tidak pernah sepenuhnya sembuh dari misogini neurotik ini, sebagaimana masih terlihat dalam reaksi miring terhadap gagasan tentang kependetaan wanita. Sementara, kaum wanita timur pun ikut memiliki beban inferioritas yang dipikul oleh semua wanita pada peradaban masa kini. Saudara-saudara mereka di barat menanggung stigma tambahan tentang seksualitas yang menjijikan dan penuh dosa yang menyebabkan mereka tersisihkan dalam kebencian dan ketakutan. Ini adalah ironi ganda. Sebab gagasan bahwa Tuhan telah mendaging dan ikut dalam kemanusiaan kita mestinya mendorong orang Kristen untuk menghargai jasad. Ada perdebatan lebih lanjut mengenai keyakinan yang sulit ini. Selama abad keempat dan kelima, pembid'ah semacam Apollinaris, Nestorius, dan
Eutises mengajukan pertanyaan yang sangat pelik. Bagaimana